Siti Mustafiah is here. Jadi di sini aku mau sedikit menjelaskan sedikit pengetahuan aku buat berbagi ke kalian semua yang semoga bermanfaat. Di sini aku mau menjelaskan ya sedikit tentang rasionalisasi pemerintah terhadap perekonomian Islam. Di sini kenapa aku memilih tema itu? Karena menurut aku tema ini menarik sih. Kenapa? Karena dia tuh banyak bertemakan duit gitu kan, karena kita kan sobat rupiah yang pasti juga cinta duit kan. People tahu nggak sih apa itu pemerintah? Kalau kita mendengar pemerintah pasti kita lebih cenderung mengatakan itu presiden gitu kan ya, tapi enggak people, karena dalam perekonomian itu yang dimaksud dengan pemerintah adalah semua lembaga yang bertugas dalam mengurus kesejahteraan masyarakat. Kenapa sih pemerintah harus mempunyai andil dalam perekonomian? Kenapa dia masyarakat atau yang lainnya seperti itu kan? Sebenarnya untuk merealisasikan perekonomian yang baik itu semua agen itu bertugas, seperti masyarakat, pasar, pemerintah, itu semuanya itu harus ikut andil. Tapi kenapa lebih banyak menggunakan pemerintah? Karena pada dasarnya dasar rasionalitasnya itu pemerintah adalah agen khalifah. Dalam Islam, khalifah itu disebut dengan pemimpin seperti presiden atau mungkin semua aparat-aparatnya. Kemudian yang kedua itu ada fardu kifayah, di mana jika fardu itu tidak ada yang mengerjakan. Jadi fardu itu tuh fardu yang dibebankan kepada segolongan masyarakat. Jika memang tidak ada satu pun masyarakat yang mengerjakan, maka semuanya akan menderita kerugian. Namun jika sudah ada satu saja perwakilan dari mereka yang melakukannya, maka semua akan terbebas dari kerugian. Kemudian yang ketiga, dasar rasionalitasnya itu adalah pemerintah sebagai agen yang bertugas untuk merealisasikan falah, di mana semua kegagalan yang terjadi di pasar harus dibantu diselenggarakan oleh pemerintah. Baik people, selanjutnya apa sih yang ada dalam peranan pemerintah ini? Kita selanjutnya akan bahas tentang lembaga apa saja sih yang ada dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Bank Indonesia. Kalian pasti sering dong dengar kata Bank Indonesia. Sebenarnya apa sih Bank Indonesia itu? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia terlihat cukup berperan aktif dalam pengembangan perbankan syariah pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank sentral memiliki peran aktif bersama stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan pendapat tim Lindsay yang mengatakan bahwa terkait masalah regulasi, maka Bank Indonesia memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun terkait dengan aspek kesyariahan, maka MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan DPS lah yang berperan. Nah, jadi people, kalian udah tahu kan apa itu Bank Indonesia, bagaimana kontribusinya dalam perekonomian syariah. Memang untuk sekarang ini memang sudah sangat besar kontribusi Bank Indonesia dalam perekonomian syariah. Memajukan produk-produk halal, memajukan keuangan syariah, itu sudah sangat besar perannya dalam perekonomian. Kemudian yang kedua itu ada OJK atau kepanjangannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya apa sih OJK itu? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Nah people, kalian udah tahu kan sekarang OJK itu punya tugas-tugas apa? Sebenarnya OJK dan BI itu memang saling berketerkaitan karena memang ada beberapa pengawasan yang berpindah tangan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Semua itu sangat penting people dalam pengembangan perekonomian Indonesia karena saling bekerja sama dan saling melengkapi ya people ya. Nah people, selanjutnya kita akan bahas tentang strategi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam pengembangan perekonomian Islam. Yang pertama adalah penguatan halal value chain.
Apa iya sih produk halal itu nggak bisa go internasional atau go global untuk bersaing dengan ideologi lain? Tentu bisa, people, sangat bisa. Data dari Halal Market, Report 2021-2022, ekonomi syariah berkontribusi meningkatkan PBB nasional hingga 5,1 miliar US dollar serta menjadi top 5 net eksporter dalam industri makanan halal dan industri fashion muslim. Oleh karenanya, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta industri pemerintah terkait menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Forum atau ISEF 2022 di tahun ini. Di tahun ini, Indonesia Syariah Economic Forum akan berfokus pada penguasaan ekosistem. Halal value chain nih sobat, apa itu? Adalah sebuah rantai nilai halal yang mengintegrasikan setiap titik dalam sebuah industri, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi. Nah, people, kita udah tahu kan beberapa kontribusi halal itu memang sudah sangat mendunia. Banyak sekali, bukan hanya dari warga muslim yang ada di seluruh dunia, tapi warga non muslim juga banyak sekali loh people yang mencari mungkin pariwisata halal, makanan halal untuk dia konsumsi saat dia sedang berkunjung ke negara muslim. Nah, kemudian strategi yang kedua yaitu penguatan keuangan syariah. Hasil literasi dan keuangan SLINK 2022. Tingkat literasi dan instansi keuangan syariah tahun 2022 semakin meningkat. Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,95% di tahun 2019 menjadi 9,14% di tahun 2022, dan tingkat inklusi keuangan syariah juga meningkat dari 9,10% di tahun 2019 menjadi 12,12% di tahun 2022. Indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan sebesar 0,21%. Tingkat inklusi keuangan syariah juga meningkat sebesar 3,02% pada 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin banyak yang memahami dan menggunakan produk maupun layanan keuangan syariah. Nah, people, di sini kita banyak belajar kan bahwa keuangan syariah itu memang penting dan kita memang harus menggunakan keuangan syariah ataupun bahkan produk-produk syariah agar penguatan keuangan syariah Indonesia ini semakin tinggi dan semakin meningkat. Nah, people, selanjutnya apa sih strategi yang keempat? Strategi yang keempat itulah strategi yang paling banyak digunakan sekarang ini ya people, yaitu penguatan ekonomi digital. Platform digital meningkat pesat, siap ambil peluangnya people? Nah, pasar layanan online tercatat meningkat hingga 50% selama tahun 2020 hingga 2021 dengan total pendapatan mencapai 466 juta. Bahkan, pasar digital ASEAN menempati posisi kelima di dunia. Apakah fenomena tersebut memberikan peluang bagi pasar digital di Indonesia? Tentu saja. Nilai ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat menjadi 146 US dollar pada tahun 2025. Nah, people, dalam platform digital ini sudah banyak sekali ya kontribusi masyarakat dalam sistem pembayaran, dalam sistem produksi, pembelian, itu semua sudah menggunakan teknik digital. Oke people, jadi itu tadi yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat ya people buat kalian, terutama buat aku sendiri. Buat kalian yang udah tahu, semoga makin tahu, dan buat kalian yang belum tahu, semoga ini jadi ilmu. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye people.